Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami bahas kami boleh dapat mengerti dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 28 Februari 2023 dengan judul Hati Yudas. Satu dari cerita yang paling tragis di dalam kitab suci adalah Yudas Iskariot. Orang ini memiliki kesempatan yang hanya 11 orang lain dalam sejarah dunia pernah miliki. Bersama-sama dengan Yesus dan belajar kebenaran-kebenaran kekal secara langsung dari guru itu sendiri. Sangat disayangkan, banyak orang yang tidak pernah memiliki kesempatan-kesempatan seperti yang dimiliki Yudas akan diselamatkan. Sementara Yudas yang kita tahu sekarang telah dipastikan untuk kehancuran kekal. Apakah yang sudah terjadi? Jawabannya dapat ditemukan dalam satu kata, yaitu ketamakan, keinginan dari hatinya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana dikatakan di sana, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Apakah yang dilakukan oleh Maria yang begitu menarik perhatian selama perjamuan itu? Bagaimanakah reaksi Yudas? Mengapa? Apakah respon Yesus? Teguran yang lembut dari Yesus untuk ucapan Yudas yang tamak membawanya keluar dari pesta itu dan langsung pergi ke istana imam besar, di mana musuh-musuh Yesus berkumpul. Dia menawarkan untuk mengkhianati Yesus ke dalam tangan mereka dengan sejumlah uang yang lebih kecil dari pemberian Maria. Kita bisa lihat hal itu di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita bisa baca juga di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Apakah yang terjadi dengan Yudas? Memiliki begitu banyak kesempatan, begitu banyak keistimewaan, mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu jahat? Menurut Ellen G. White, Yudas mengasihi guru besar itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Ia merasakan suatu kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat dan kehidupan. Dan ia mengharapkan untuk mengalami hal ini dengan jalan menghubungkan dirinya dengan Yesus. Juru selamat tidak menolak Yudas. Ia memberi dia suatu tempat di antara ke-12 murid. Ia mempercayai dia untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis.
Ia mengaruniainya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Tetapi Yudas tidak sampai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Kita bisa baca hal itu di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 359. Pada akhirnya kita semua memiliki cacat tabiat yang jika kita berserah dapat diatasi melalui kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Tetapi Yudas tidak sepenuhnya berserah kepada Kristus. Dan dosa ketamakan yang dapat ia kalahkan dalam kuasa Kristus mengalahkan dia sebagai gantinya dengan hasil yang tragis. Siapakah di antara kita yang tidak berjuang dengan ketamakan di atas satu atau lain hal? Dalam hal ini, apa yang dia inginkan adalah uang. Dan ketamakan itu adalah masalah hati yang membuat Yudas mencuri. Kita bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yang akhirnya membuat dia mengkhianati Yesus. Satu pelajaran yang sangat mengerikan bagi kita semua tentang bahaya yang dibawa oleh ketamakan. Apa yang kelihatannya hal kecil, satu keinginan sederhana dalam hati dapat membawa kepada bencana dan hilang selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran penting di mana kami belajar tentang Yudas Iskariot, di mana ia memiliki ketamakan dalam hatinya Tuhan. Tolong kami untuk supaya kami menghindarkan ketamakan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.